Pemirsa, kita informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau. Salah satu yang dikabarkan ditangkap adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. KPK juga menyita sejumlah uang yang dijadikan barang bukti. Adanya OTT ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Ia menyebut ada 10 orang yang ditangkap. Namun Budi enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai OTT tersebut termasuk terkait kasus apa. Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, diduga mengalami kebocoran pada selang bensin. Sebuah mobil sedan terbakar di kolong flyover Rawa Panjang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan saat proses pemadaman. Sebuah mobil sedan terbakar di flyover Rawa Panjang, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas pemadam langsung memadamkan api agar tak membesar. Sebelumnya mobil mengeluarkan asap disertai letupan api. Kebakaran diduga terjadi akibat bocornya selang bensin hingga membakar bagian depan mobil. Beruntung sopir berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan 30 menit dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Sementara arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani menuju Rawa Panjang sempat mengalami kemacetan saat proses pemadaman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat News melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Aniza, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Yasmin dan juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya Brigadir Arnisa melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama pada pagi hari ini pemirsa, situasi arus lalu lintas di jalur arteri arah Cawang yang akan mengarah ke Tendian maupun yang akan mengarah ke Kuningan. Terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, dominasi kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Arus lalu lintas sendiri pada pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan juga kami informasikan juga pemirsa bahwa peningkatan volume akan terus terjadi mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan juga dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Cawang ataupun yang akan mengarah ke UKI, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar di jalur arteri. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya untuk kendaraan roda 2, untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan untuk tidak berboncengan lebih dari 1 orang guna keselamatan dan juga keamanan. Dan untuk pagi hari ini kepadatan sudah mulai terlihat, yakni di jalur tol dalam kota, yakni dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi maupun yang akan mengarah ke Kuningan. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga tetap berkonsentrasi dalam berkendara guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan dari arah sebaliknya pada pagi hari ini masih diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow 1 jalur. Kami himbau bagi Anda untuk tetap berkonsentrasi dan untuk tetap selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan agar tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan juga kami informasikan mengingat kondisi cuaca di kawasan DKI Jakarta yang tidak menentu, kami himbau untuk kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan helm, maksud kami untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco guna keselamatan dan juga keamanan. Dan juga pastikan untuk kendaraan roda 4, pastikan pembersih kaca wiper Anda dalam keadaan yang baik guna menjaga jarak pandang Anda jika nanti turun hujan. Dan juga kami informasikan pemirsa berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam
yakni terjadi sebanyak 241 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 30 luka berat dan juga 331 luka ringan. Dari data tersebut, 69% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Inilah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Aniza atas laporan. Mertua dan menantu tewas ditikam tetangganya dengan sebilah senjata tajam jenis sangkur di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku menikam korban usai bergoda karena suara musik keras yang diputar korban. Keluarga korban pembunuhan mengamuk di rumah pelaku di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban tidak terima dua anggota keluarganya dibunuh, merusak isi rumah dan melempar jendela rumah pelaku. Sejumlah warga dan petugas kepolisian berusaha menenangkan keluarga korban. Peristiwa pembunuhan terhadap Amir Daeng, usia 57 tahun dan menantunya Rahim Daeng Bali, usia 41 tahun terjadi saat kedua korban berpesta minuman keras jenis balo. Ditegur oleh pelaku karena memutar musik dengan suara keras. Namun karena tidak terima ditegur, salah satu korban melawan dan dibalas dengan tikaman menggunakan sangkur oleh pelaku hingga mengenai dada korban. Melihat pertuanya ditikam, menantu korban berusaha menolong namun juga ikut ditikam oleh pelaku dan terkena di bagian perut. Ada dua korban MD, di mana satu pelaku inisial S juga telah menyerahkan diri di Polres Goa dan saat ini kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan. Untuk motifnya sendiri, Pak? Untuk motif sementara kami dalami, yang bersangkutan juga sementara kami periksa di Polres Goa. Apakah ada unsur dendam atau bagaimana, Pak, sebelum terjadinya peristiwa ini? Informasi awal seperti begitu, namun kami tetap mendalami motif daripada pelaku melakukan hal. Usai menganiaya kedua korban, pelaku menyerahkan diri ke Polres Goa dan diperiksa secara intensif oleh Satreskrim Polres Goa. Pemirsa, Polres Sibolga, Sumatera Utara akhirnya berhasil menangkap kelima pelaku pengeroyokan dan juga penganiayaan terhadap seorang pemuda musafir di pelataran Masjid Agung Sibolga. Motifnya, para pelaku tersinggung ucapan korban yang menolak diusir dari masjid ketika korban ingin beristirahat. Kelima pelaku yang diamankan ini yaitu SS, ZP, HB, RE, dan terakhir CL. Dua pelaku diamankan Senin siang, yakni RE dan CL. Tersangka RE diamankan saat bersembunyi di rumah kerabatnya, sementara tersangka CL menyerahkan diri kepada polisi. Sehari sebelumnya, tiga pelaku yaitu SS, ZP, dan HB telah diamankan polisi dari tempat persembunyiannya masing-masing. Kasus pengeroyokan disertai penganiayaan ini viral di media sosial dari rekaman kamera pengawas masjid. Saat itu korban Arjuna, 21 tahun, datang sekitar pukul 3:30 pagi bermaksud menumpang beristirahat, menunggu pagi sebelum melanjutkan mencari pekerjaan melaut. Namun salah satu pelaku SS mengusir korban dan dibalas dengan ucapan yang membuat pelaku tersinggung. SS lantas memanggil keempat rekannya dan disitulah terjadi peristiwa pengeroyokan secara brutal. Saat pagi hari, warga yang melihat korban tergeletak di jalan lalu membawanya ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Telah diamankan oleh Polres Sibolga sebanyak 5 orang. Dan sebelumnya 3 orang terlebih dulu sudah diamankan. Akibat perbuatannya, para pelaku kini mendekam di tahanan, terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Sibolga, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.